duna ghairihi minal ibadat. Faqala kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Faslun fis saumit tatawwu'i. Ini fasal menjelaskan tentang sunnah puasa. Jadi puasa tatawwu artinya puasa sukarela. Puasa sukarela ya puasa sunnah. Jadi mengerjakannya bukan karena kewajiban. Walahu minal fadha'ili wal masubati ma la yuhsihi illallahu ta'ala. Walahu ailis saum, ya, pada puasa itu minal fadha'ili, termasuk ibadah yang memiliki fadilah, keutamaan, wal masubati, dan ibadah yang berpahala. Ma la yuhsihi illallahu ta'ala, yang tidak dapat terhitung pahalanya kecuali Allah Ta'ala. Jadi kalau ibadah itu kan seperti puasa Arafah, ya, menghapus dosa yang lalu dan dosa kemudian, itu amalan-amalan seperti itu. Tapi puasa itu enggak ada, ya. Ma la yuhsihi illallahu ta'ala, tidak ada yang membatasi, tidak ada yang mengetahui pahalanya orang berpuasa kecuali Allah, ya. Jadi kalau tanya berapa derajatnya orang puasa itu, illallah. Wa min thamma, dan dari yang demikian itu, summa, kemudian kalau thamma maknanya zalika, ya. Wa min thamma ay wa min zalika, dari yang demikian itu, idofahu ta'ala ilaihi, disandarkannya puasa kepada Allah Ta'ala, duna ghairihi, tidak selain puasa, minal ibadati, di antara ibadah-ibadah. Ibadah tidak ada yang disandarkan kepada Allah kecuali puasa. Faqala, maka bersabda Nabi, ini hadis sahih, kullu amal ibni adama lahu, setiap amal ibadah anak Adam untuk dirinya. Puasa beda. Jadi kalau orang sholat ya buat kita, haji ya buat kita, zakat buat kita, sodakoh buat kita. Illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Jadi puasa itu bukan untuk orang yang melakukan. Fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang membalasnya. Ya, Allah langsung yang memberikan pahala balasan bagi puasa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini kalau biar berbicara secara manajerial gitu ya, manajemen ibadah itu semua manajemen malaikati. Tapi puasa itu manajemennya manajemen ilahi. Jadi malaikat tidak ikut campur urusan orang yang berpuasa. Sehingga dikatakan bahwa puasa itu adalah ibadah yang tidak ada yang dikerjakan. Ini maksudnya. Kalau kita sholat itu, tadi sholat ya, ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, i'tidal, ada bacaannya tertentu yang wajib, bacaan yang sunnah. Orang haji ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf. Ya, orang zakat ada hitungannya, berapa nisabnya, berapa kapan haulnya.
Tapi puasa yang dilakukan oleh orang puasa apaan? Yang dikerjainnya apaan? Nah, sehingga malaikat itu tidak tahu kalau orang itu puasa. Itu yang dimaksud dengan wa ana ajzibih, aku memberikan balasannya langsung. Jadi tidaklah manajemen malaikati, langsung manajemen ilahi, Allah yang balas. Kenapa? Malaikat tidak tahu orang itu puasa atau tidak. Malaikat tahu orang itu puasa kalau waktu sholat. Kan subuh udah lewat. Waktu zuhur tuh dia bilang ini, Allahu Akbar. Aroma wangi keluar dari mulutnya, malaikat baru tahu kalau orang ini puasa. Jadi dari pagi sampai zuhur malaikat nggak tahu. Tapi orang sholat kelihatan, orang haji kelihatan, orang zakat kelihatan. Puasa ada yang tahu. Sehingga di dalam hadis dikatakan lakhulufu famis saimi atyabu indallahi mirrihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi ketimbang minyak wangi kasturi. Lebih wangi. Ini indallah, bukan indazauj. Di sisi Allah, bukan di sisi istri, di sisi suami, bukan. Jam 1 suaminya suruh mangap, ya bau lah. Coba mah bau nggak, hadis ini bener nggak, soheh nggak, hah gitu. Ya bau karbit. Ya. Sehingga kalimat itu indallah, di sisi Allah. Malaikat tahu tuh waktu dia bilang Allahu Akbar. Oh, puasa orang ini. Ya. Jadi ibadah yang manajemennya tanpa malaikat adalah puasa. Wa fi sahihaini, dan tersebut di dalam dua kitab sahih. Yang dimaksud adalah Bukhari dan Muslim. Man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, ketika dia sedang fi sabilillah, sedang berjuang, sedang berperang, ya, sedang berjihad, tapi puasa dia. Kebayang nggak? Lagi jihad, lagi perang, lagi jihad, lagi perang, tapi dia puasa gitu. Perangnya aja udah berat betul gitu. Tapi ada orang yang kuat berpuasa. Nah, barang siapa yang berpuasa fisabilillah, ba'adahullahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Allah jauhkan mukanya dari api neraka 70 tahun. Jadi jangankan masuk surga, mencium baunya saja tidak. Puasa satu hari tapi lagi perang gitu. Orang makan dia diem. Orang kepanasan haus. Kan perang zaman dulu di padang pasir. Enggak usah ngapa-ngapain aja orang udah kurang air gitu loh. Ditambah berpuasa, tambah berat. Tapi banyak sahabat Nabi itu yang melakukannya. Ya, mau berangkat perang tetap saja malamnya berpuasa, niat puasa. Itu banyak niat mereka itu. Pertama, orang yang mau berangkat perang, dia niat. Kalau dia meninggal, maka 2 dia mendapatkan. Dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan jihad. Ya, jadi manfaatnya luar biasa. Subhanallah. Wa yusannu muta'akkadan saumu yaumi arafata li ghairi hajjin, dan disunahkan muakkadan, dikuatkan, artinya sunnah muakkad, saumu yaumi arafata, puasa hari Arafah,
li ghairi hajin, selain dari orang yang beribadah haji. Arafah itu tanggal 9 bulan Zulhijjah. Jadi 1 hari sebelum Idul Adha. Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, 1 hari sebelumnya itu namanya Arafah. Tahun ini kalau diperhitungkan itu Arafah itu jatuhnya hari Jumat. Jadi tahun ini hajinya Haji Akbar. Itu Saudi Arabia itu dia mengeluarkan ya triliunan untuk memberikan hadiah sejumlah orang yang melakukan ibadah haji. Ya, jadi dia ratusan miliar, mungkin triliunan dia mengeluarkan untuk memberikan hadiah kalau Arafah jatuh hari Jumat. Ya. Nah, besok hari Jumat itu mereka di Arafah, kita puasa. Orang yang haji nggak sunnah karena dia sedang berat-beratnya. Tapi bagi orang yang kuat boleh. Kenapa boleh? Orang yang fisabilillah aja boleh. Apalagi beratnya Arafah tidak seberat orang yang fisabilillah. Ya. Oh iya, ini sedikit ya. Itu Bapak-bapak, saya tanggal 3 besok saya berangkat. Jadi saya Idul Adha di Aqsa, Palestina. Doain biar selamat bisa pulang lagi ya. Ya. Nah, yang pengurus, saya lupa tadi, pengurus masjid, pengurus musola, kumpulin uang, bukan buat saya. Berapa aja kumpulin, nanti tukar dolar. Saya bawa langsung ke sana, saya sampaikan buat ya anak-anak Palestina ya, yang miskin, yang membutuhkan itu. Sekarang Palestina ini bukan anak yatim semua, jadi karena semuanya dalam keadaan menderita. Gitu. Ya, kumpulin ya, bapak-bapak, ibu-ibu, berapa aja kumpulin sama ya. Nanti 1 bulan ya. Jadi kalau bisa saya berangkat tanggal 3, tanggal 2 itu sudah diberikan saya, tapi udah dolar, jangan rupiah lagi ya. Sudah. Ya, jadi sunnah Arafah itu berarti saya besok Arafah sudah di Palestina ya. Ibu-ibu ada yang mau ikut, Bu? Gratis? Bapak mau gratis, Pak? Ya, saya juga mau kalau gratis. Nah, sekalian aja, kalau yang mau bikin kurban di sana, cuma jangan kaget ya. Jadi kalau kaget pegangan tembok. 1 ekor kambing itu 14,5 juta. Kalau di sini 14 juta dapat berapa ekor? 4, bisa jadi dapat sapi ya. Di sana saya baru dapat edaran nih di grup bahwa 1 ekor kambing itu 14,5 juta. Tapi kalau sapi untuk 7 orang, per orangnya itu cuma $480. Jadi kurang lebih sekitar 8.400.000. Lebih murah ya porsi sapi ya untuk 7 orang. Nah, kalau ada yang mau, sudah dibuat dolar ya, diserahkannya nanti jauh-jauh hari itu, mungkin
3 hari sebelum tanggal 3, berarti tanggal 1 sudah diserahkan, tanggal 1 Juni. Ya, jadi kalau bisa sebelum pengumpulan koper ya. Jadi saya nggak mau pegang karena kalau duit bahaya ya. Berdoa mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Jadi gini nih bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau ikut nih, saya itu punya majelis taklim ustazah hari Rabu sore di Himatul Masakin. Tapi dia tuh suka bergantian nggak masuknya. Saya bilang kemana? Berangkat haji, umroh. Ini kemana? Mau umroh. Ini kemana? Mau umroh. Waktu kumpul semua saya marahin dia. Nggak boleh umroh melulu. Udah ke Aqsa belum? Saya bilang gitu. Belum. Dilarang sama Nabi, la tusyaddur rihal illa salasati masajid. Jangan dipersiapkan pergi kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi hadza. Masjid Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Aqsa, dan masjid ini. Ya, Masjid Nabawi. Kalau gitu kita program aja kapan berangkatnya. Udah jadi November. Jadi November saya ke Aqsa gitu maksudnya. Daftar mereka, bikin rekening sendiri. Kemudian uangnya sekarang ini sudah 60 jutaan full dibawa tuh. Kalau sampai November mungkin sekitar 150 juta sampai berangkat. Nah, saya kalau November belum pernah ke Aqsa, kemudian bawa jamaah gimana? Bisa nggak orang nggak pernah umroh mimpin umroh? Repot kan? Jadi saya berangkat ini sendiri karena November saya bawa jamaah. Jadi bapak-bapak yang mau ikut November, Pak Herman daftar, garis tanah yang samping. Ya. Ya. Mudah-mudahan niat bisa ikut, amin ya. Ya, jadi sunnah li ghairi hajin, ya, selain ya orang yang ibadah haji. Tapi kalau kuat boleh ya, karena orang haji tidak seberat orang perang. Li'annahu yukaffiru sannatallati wallati ba'daha. Oleh karena puasa di Arafah itu tadi ya, hari Arafah yukaffiru sannatallati huwa fiha. Menghanatallati huwa fiha. Menghapus 1 tahun yang ia berada pada tahun itu, wallati ba'daha, dan yang sesungguhnya itu. Jadi 2 tahun diampuni dosanya kalau puasa tanggal 9. Kama fi khabarin, sebagaimana fi khabari Muslim tersebut dalam hadis Muslim. Wa huwa tis'u Dzulhijjati, yaitu enggak ke sana, niat dari sekarang mau puasa Arafah karena 2 tahun diampuni, tahun yang sedang berjalan dan 1 tahun kemudian. Wal ahwatu shaumus sami ma'a Arafata, dan yang berhati-hati, yang bagus, shaumus samini, puasa hari ke-8 ma'a Arafata, disertai dengan Arafah. Jadi 2 hari, tanggal 8, tanggal 9. Jadi 2 hari sebelum Id, tanggal 8, tanggal 9, sunnah puasa. Disebutnya hari apa? Tasu'ah, dari kata tis'ah, ya, Tasu'ah. Bukan Tasu'ah, tari apa? Tarwiyah, Tasu'ah, tarwiyah. Wal mukaffiru as-saghairu, dan yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil.
allati la ta'allaqu bihaqqil adami, yang tidak bergantungan dengan hak Adam. Ya. Idzil kabairu la yukaffiruha illa taubatas sahihata. Karena dosa besar tidak dihapus, ya. La yukaffiruha, tidak bisa menghapusnya illa taubatus sahihatu, kecuali taubat yang sahih. Taubatan nasuha, yang bisa menghapus dosa besar. Ya. Wa huququl adami mutawaqqafatun ala ridahu, dan hak-haknya Adam itu bersesuaian, artinya bergantungan ala ridahu, tergantung dari ridho anak Adam. Jadi puasa 2 tahun diampuni, dosa mana? Dosa yang sama Allah. Kalau dosa anak Adam nggak bisa, utang yang nggak jadi lunas tetap aja utang. Kalau punya orang diambil, yang nggak bisa hilang dosanya kecuali dipulangin, gitu ya. Nah, dosa sama Allah betapapun besarnya dihapus itu. Tahun yang sedang berlalu dan tahun kemudian. Fa'ilam takun lahu saghairu, apabila dia tidak memiliki dosa kecil, zida fi hasanatihi, maka akan ditambahkan pahala kebaikan-kebaikannya. Wa yuta'aqqadu saumu samaniyati qablahu lil khabari sahihi fiha. Dan dimuakadkan, artinya dikuatkan puasa hari ke-8 as-samaniyah qablahu, sebelum Arafah, lil khabari sahihi fiha, berdasar pada hadis sahih. Ya, fiha fi samaniyah al-muqtadal afdaliyata, ya, li afdaliyati asyriha ala asyri Ramadan al-akhiri, yang mendudukkan keutamaannya 10 hari di atas 10 hari Ramadan yang akhir. Itu keutamaannya sama itu ya dengan 10 hari di akhir Ramadan. Nah, itu kalau di dalam riwayat hadis, Nabi tidak sampai mengerjakannya. Karena pada tahun berikutnya Nabi sudah wafat, ya. Tetapi Nabi sudah mencanangkan puasa pada hari ke-8 itu, hari Tarwiyah, ya. Wa yaumu Asyura, dan sunnah puasa hari ke-10. Wa huwa asyirul muharrami, yaitu tanggal 10 Muharram. Asyura dari kata asyar, 10. Asyura. Orang Jawa suro dipotong Asyura jadi suro. Poso suro. Puasa Asyura 10 Muharram. Jadi bulan Muharram orang Jawa bilangnya bulan Suro. Padahal Asyura itu artinya 10. Itu mereka itu kalau 10 Suro penuh itu pantai Parangtritis, Parangkusumo, ya, di Jogja itu penuh. Ngapain? Tirakat, ya, begadang, yang begadang macam-macam. Dan di sana yang penting begadang gitu. Saya lagi mahasiswa itu sempat berapa tahun gitu, jadi kalau Asyura saya berangkat juga. Nah, tapi yang menariknya mereka itu beli mastrum, mastrumnya di Jogja. Di tai sapi itu dibuat adonan, ya, kemudian dipapar gitu, dikasih air, kemudian dibungkus. Jadi, nah nanti keluar seperti toge, pohon gitu, seperti toge. Nah itu namanya mastrum. Jadi pohon-pohon kecilnya itu dicabut,
dimasukin, dikocok sama telur. Jadi dadar telur dengan mastrum. Ya, dadar. Itu yang dimakan. Habis dimakan itu, mabok dia. Sesuai dengan makannya. Nah, kalau yang dia mabok, nanti dia kalau yang ketemu sama Nyi Roro Kidul, dia dibawa Nyi Kidulnya atau anak buahnya. Dulu, ya, Suro. Nah, itu kalau dia ya, nggak ada ya. Kenapa Asyura li'annahu yukaffiru sanatal madiyat? Oleh karena puasa Asyura itu menghapus 1 tahun dosa yang lampau. Kama fi muslimin, sebagaimana tersebut dalam Muslim. Jadi puasa Arafah 2 tahun, puasa Muharram 1 tahun. Ya. Wa tasu'a, dan tasu'a wa huwa tasi'uhu, yaitu 9. Ya, tanggal 9. Li khabari muslimin, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Lain bakitu ila qabilil ya, ila qabilin la asumanna tasi'a. Lain bakitu ila qabirin, seandainya masih ada, masih tersisa umurku ila qabirin sampai tahun depan, la asumanna tasi'a, pastilah aku akan berpuasa pada tanggal 9. Ya. Fama taqoblahu, kemudian Nabi wafat sebelum datangnya 9. Ya, at-tasu'a itu tadi 9 Muharram. Sehingga kesunahannya itu tasu'a dan Asyura. Ya. Wal hikmatu, adapun hikmahnya mukhalafatul Yahudi, menyalahi orang Yahudi. Orang Yahudi itu tanggal 10 Muharram itu puasa. Di Israel itu besok 10 Muharram mereka puasa. Nah, supaya tidak sama, kita puasanya 2 hari. Tasu'a dan Asyura. Kalau kita di sini supaya nggak sama sama kejawen gitu. Ya, niatnya begitu, maka dapat pahala. Ya. Wa min thamma, dari yang demikian itu sunnah liman lam yasumhu, ya, sunnah bagi orang yang belum berpuasa shaumul hadi asyara, yaitu puasa hari ke-10 ini, maka dia puasanya tanggal 10, sunnah ditambah hari ke-11. Supaya tapi udah ya selesai hari ke-9 ini. Bal insamahu, ya, bahkan bila ia berpuasa li khabarin fihi, berdasarkan hadis ini. Ya. Wa fil ummi, dan tidak mengapa dia menyendiri. Ya, artinya puasa cuma tanggal 10 saja. Jadi sunnah hari ke-11 itu adalah sunnah ijtihadiyah namanya. Kalau tanggal 9, tanggal 10 itu sunnah nabawi namanya. Sunnah berdasarkan sunnah Nabi. Kalau tanggal 9 dia tidak berpuasa, kemudian ulama mengatakan puasa hari ke-11, jangan sendiri, itu namanya sunnah ijtihadiyah. Sunnah yang berdasarkan ijtihadnya ulama. Ya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan la ba'sa ayyafradahu, ya. Tidak mengapa kalau seandainya dia menyendiri. Ma'ahadithul iktihali wal ghusli wa tatayyubi fi yaumi Asyura. Wa amma ahadisul iktihal, adapun hadis-hadis al-iktihal, memakai celak mata, wal ghusli, mandi,
wa tatayyubi, dan sunnahnya berwangi-wangian fi yaum Asyura, pada yaum Asyura. Famin wad'il kadzabin, itu termasuk wad'in ay maudu'in gitu ya, termasuk hadis yang dibuat-buat, al kadzabin, yang mereka itu pendusta. Jadi nggak ada hadis yang menjelaskan puasa Asyura itu pakai minyak wangi, pakai mandi, ya, kemudian melakukan hal-hal tertentu, ya, pakai celak, itu nggak ada. Jadi dia puasanya seperti puasa yang lain. Nah, dari mulai Cirebon, ya, Cirebon, Jogja, Solo, terus Mojokerto, itu di tempat-tempat yang memang dulunya banyak, ya, perkakas itu yang sakti, itu tanggal 10 Asyura itu dimandiin, ya, dicuci gitu. Itu berbau-bau klenik, ya, yang semacam itu. Ya, jadi famin wad'il kadzabin, artinya wahwal maudu'u minal kadzabin, ya, yaitu hadis-hadis palsu yang dibuat oleh para pembohong. Wa saumu sittati ayamin min Syawal, dan sunnah puasa 6 hari, hari-hari Syawal. 5 fil khabari sahihi, sebagaimana tersebut pada hadis sahih, anna saumaha ma'a saumi ramadhana kasaumid dahri, bahwa anna saumaha, bahwa puasa 6 hari ma'a saumi ramadhana, berbarengan dengan puasa Ramadan, kasaumid dahri, sama dengan puasa 1 tahun. Ya, wattisaluha biyaumil idi afdalu, ya, dan menyambung dengan, ya, hari Id itu utama, ya. Mubadaratan lil ibadati, karena dianggap mubadarah, artinya menyegerakan di dalam ibadah. Ya, jadi habis sholat, habis Id langsung gitu maknanya, bukan waktunya Id berpuasa. Jadi ya menyambung dengan sholat Id, artinya pada hari setelah sholat Id langsung, itu lebih bagus. Alasannya apa? Mubadarah, menyegerakan. Jadi hari kedua sampai dengan, ya, hari ke-7. Makanya dulu waktu zaman mualim itu, hari ke-7 malam ke-8 itu Kiai Soleh Zawawi sama jamaahnya datang ke rumah mualim, karena itu setelah selesai Syawal. Jadi mereka puasanya sama semua. Bayangin ya, Kiai Soleh bisa mengajak jamaahnya puasa semua, ya, puasa. Nah, buka terakhir malamnya mualim. Kalau di Jawa, dari mulai Cirebon terus sampai ke Jawa Timur, itu ada poso kupat. Rioyo kupat itu lebaran ketupat. Maksudnya itu hari ke-7 malam tuh bikin ketupat. Jadi kalau di sini ketupat malam takbiran, kalau di Jawa itu hari ke-7 sore itu udah nganter-nganter ketupat. Kupat opo ki? Iki riyaya kupat. Poso ora? Ora. Puasanya hilang, ketupatnya bertahan. Syariatnya hilang, adatnya bertahan. Sama kan dengan sekaten. Ya, sekaten itu syariatnya hilang, sahadatain pengislamannya hilang, tapi adatnya bertahan. Sampai sekarang jadi pasar malam. Sekaten 1 bulan.
Kok tahu sebulan? Saya 6 tahun di Jogja, jadi tahu bener. Ya, nah syariatnya hilang, adatnya bertahan. Sama itu puasa. Saya juga cuma kan nggak berani ya, saya protes gitu. Ora poso kok riyoyo kupat gitu, nggak enak gitu. Cuma dalam hati ketupatnya yang bertahan, dan itu sampai sekarang itu. Kalau nggak bikin itu dianggap tercela oleh adat. Ya. Sunnah hari atau malam-malam, ya, bid itu artinya putih. Wa ya salisa asyara wa taliyahu, yaitu tanggal 13 dan yang mengiringinya. Jadi 13, 14, 15 setiap bulan. Kenapa dibilang putih? Karena sudah terang. Jadi bid itu maknanya bukan putih tapi langit terang. Jadi setiap langit terang, amri bisaumiha, karena sahihnya perintah untuk berpuasa itu tadi 3 hari itu. Li'anna shauma salasati kasaumi syahri, karena puasa ya 3 hari kasaumi syahri sama hukumnya dengan puasa 1 bulan. Kalau begitu enak dong, 3 hari sama dengan 1 bulan. Iya sama. Bagaimana ngitungnya? Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang puasa, barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka dibalas dengan 10. Kalau dia puasa 3 hari dikali 10, 30, maka itu sama dengan 1 bulan. Kalau mau sehat, Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau sehat, puasa. Jadi follow up Ramadan yang bagus itu 3 hari setiap bulan. 13, 14, 15. Sekarang kalender kan banyak. Ya, bahkan kalau kalender yang dari pesantren itu udah diblok, warnanya hijau. Nah, puasa tuh sehat. Kalau sudah kuat, puasanya Senin Kamis. Ya, maka insya Allah sehat, seger. Bahkan menurut teori autopagi, bahwa orang yang tidak makan, tidak minum 6 jam, maka sel-sel aktif memakan sel-sel yang mati, dan sel-sel yang sudah limbah itu dimakan sama sel yang aktif. Nah, sel aktif dan sel yang lemah itu yang berpotensi menjadi penyakit itu dimakan tuh sama yang sehat. Jadi benar kalau Nabi bilang sumu tasihu, puasa niscaya kamu sehat, itu benar. Ya. Jadi kalau bisa 3 hari, kalau sudah kuat ya Senin Kamis. Jadi dalam 1 bulannya lebih banyak, jumlahnya 8 kali. Izil hasanatu bi asyri amsalihah, ya, karena 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Wa min thamma, dari demikian itu tahsulu sunnatu bisalasin wa ghairiha, maka hasil kesunahan dengan 3 hari, ya, wa ghairiha, dan selainnya dari tanggal 3. 13 itu tadi, umpamanya bisanya bukan 13, 14, 15, nggak apa-apa. Ya. Lakinnaha afdalu, akan tetapi yang afdal itu 13, 14, 15. Wa yabdilu alal aujuhi thalitha asara dzil hijjati bisadisa asyarihi, ya.
Wa yabdilu alal aujuhi salisa asyara dzulhijjati bisa disa asyarahu, ya. Dan menggantikan atas beberapa wajah pendapat salisa asyara dzulhijjati, ya, tanggal 13 Zulhijjah, ya, tanggal 13 Zulhijjah kan nggak boleh puasa. 10 Idul Adha nggak boleh. Kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Kalau kita mau puasa di 13 kan haram. Bagaimana itu? Maka wayabdilu ala aujuhi salisa asyara dzulhijjati, ya, maka menggantikan, ya, atas wajah, artinya model pendapat tentang 13 Zulhijjah bisa disi asyarahu dengan hari ke-16. Jadi 14, 15, 16. 16 pengganti dari 13. Ini sama nih, namanya sunnah ijtihadiyah, ya. Wa qala al-Jalalu al-Bulkini, berkata Jalal al-Bulkini, la bal yaskutu, tidak, ya, bal yaskutu gugur, artinya tidak digantikan kepada 16. Wa yusannu saumu ayyamis sud, ya, dan sunnah puasa hari gelap, wahya samina wal ishruna wataliha, yaitu, ya, kada 28 dan yang mengiringnya 28, 29, ya, dan 30. Itu hari gelap.